أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Rafa secara istilah apa? Taghayyurun makhsusun. Rafa adalah perubahan khusus yang tandanya adalah doma atau yang dapat menggantikan doma. Kemudian nasab adalah perubahan secara istilah, yaitu perubahan khusus yang tandanya adalah fathah atau yang dapat menggantikannya. Kemudian khafat adalah secara istilah yaitu perubahan yang khusus yang alamatnya adalah kasroh dan yang dapat menggantikannya. Kemudian yang jazm yang secara istilah alamatnya adalah sukun dan yang dapat menggantikannya. Apa yang maksud dengan isim mufrad? Isim mufrad. Kemarin secara istilah apa? Secara yang di sini, yang di kitab. Isim yang halaman 29. Apa? Sama satu lagi yang bukan? Ada 4, bukan musanna, bukan jamak, bukan mulhaq dengan mereka, bukan asmaul khamsah. Ya. Kalau jamak taksir, aktsara, ala aktsara, ala aktsara, taghayyuri fi sighati ifradihi. Sebutkan 6 bentuk perubahan jamak taksir. Perubahan. Nah. Bisakah di isim mufrad dan jamak taksir dhammah muqaddarah? Bisa. Jamak muannats salim? Kecuali kemarin ada di sini. Enggak bisa kecuali ketika bersambung dengan ya mutakalim. Kemarin pengertian jamak muannats salim? Jamak yang benar apa? Yang berakhiran alif dan ta. Yang lebih menunjukkan lebih dari 2 berakhiran alif dan ta. Sebutkan kemarin contoh yang mulhaq dengan musanna. Yang mulhaq dengan musanna kemarin contohnya isnani ya.
Contoh mulhaq dengan jamak muzakkar salim. Ishruna, salasuna, arba'una, dan seterusnya. Contoh mulhaq dengan jamak muannas salim. Arafatun, ya. Arafatun. Apa yang maksud dengan fiil yang tidak berakhiran dengan sesuatu apapun? Tidak, kan salah satu tanda dhammah kan ditemui di fiil yang al-fi'lil mudhari'in alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Apa maksudnya itu? Oleh apa? Oleh siapa? Alif, pertama alif mengeluarkan asmaul khamsah. Apa? Alif isnain, terus waw jamaah, terus ya mukhatabah. Terus mengeluarkan apa lagi? Mengeluarkan nun inas. Mengeluarkan apa lagi? Nun taukid. Berarti sisanya apa itu? Berarti yang sahih akhir dan mu'tal akhir. Tapi mu'tal akhir nanti dhammahnya muqaddarah. Itu inti yang di halaman kemarin. Kemarin tamrinnya kita bahas sedikit yang di akhir-akhir saja. Bayyinil marfu'ati bid-dhammah wa anwa'iha atau wa anwa'aha ma'a bayani ma takunu ad-dhammatu fihi dhahiratan wa ma takunu ad-dhammatu fihi muqaddaratan wa sababu taqdiriha min bainil kalimatil waridati fil jumalil atiyah. Jelaskan marfu'at dengan dhammah dan jenis-jenisnya dengan menyebutkan mana dhammah dhahirah, mana dhammah muqaddarah dan sebab takdirnya. Ingat sebab takdir apa aja? Fiqal, ta'azur dan munasabah. Dari kalimat berikut, yang ini aja, yang indash syada'idi, dari situ sampai ke bawah. Indash syada'idi tu'araful ikhwanu. Indash syada'idi tu'araful ikhwanu. Mana saja yang marfu'at di sana? Marfu'at mencakup isim dan fi'il. Yang pertama, tu'arafu, marfu dengan dhammahnya zahirah atau muqaddarah? Zahir. Al-ikhwanu, ya, kenapa dia dhammah? Kenapa tandanya dhammah? Dia sahihul akhir. Al-ikhwanu dhammah zahirah juga. Kenapa? Bukan naibul fa'ilnya. Jenis isimnya. Jamak taksir. Artinya indash syada'idi ketika ketika masa berat, ketika waktu-waktu yang berat, tu'araful ikhwanu, maka dikenallah siapa itu saudara yang sebenarnya. Tahunul balaya bis sabri. Tahunu, ya, marfu dengan dhammah zahirah. Al-balaya, ya, tahunu ini tadi kenapa? Ya, kenapa? Kenapa? Bukankah dia berakhiran nun di sini? Tapi bukan. Apa? Dia tidak berakhiran dengan waw jamaah. Ya. Ini tetap sahihul akhir, tahunu. Kalau berakhiran bersama dengan waw jamaahnya tahununa. Al-balaya, marfu, fa'il dari tahunu, tapi dhammah muqaddarah. Kenapa? Apa? Enggak, sebab muqaddarahnya ta'azzur. Ya. Ta'azzur. Kenapa ta'azzur? Akhiran alif. Terus dia jamak taksir, ya. Balaun, jamak dari balaun. Tahunul balaya bis sabri, bencana atau
musibah itu akan menjadi lapang atau menjadi luas atau lapang dengan kesabaran. Al-khotoya tuzlimul qalba. Al-khotoya, ya, domah muqaddarah. Kenapa? Ta'zur. Tuzlimu domah. Al-khotoya, dosa-dosa itu, kesalahan-kesalahan itu menggelapkan hati. Al-qira ikramud dhaifi. Al-qira domah muqaddarah karena ta'zur. Ikramu jelas domah biasa. Isim mufrad. Al-qira adalah menjamu. Menjamu itu adalah bentuk memuliakan tamu. Ikramud dhaif untuk pemuliaan tamu. Ad-da'i ilal khairi kafa'ilihi. Ini hadis ya. Ad-da'i ilal khairi kafa'ilihi. Ad-da'i domah muqaddarah. Kenapa? Siqal ya, istiqal. Isim mufrad. Orang yang menunjukkan, orang yang mendakwahkan kepada kebaikan, maka dia seperti orang yang melakukannya, mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Ini hadis juga. Az-zulmu domah zahirah, zulumatun domah juga. Kenapa? Tanda rofaknya domah, jamak mu'anats salim. Kezaliman itu adalah kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Sekarang kita masuk bab baru. Sebelumnya sudah tanda-tanda rofa dengan dhammah ada 4 itu kan. Sekarang tanda rofa selanjutnya itu waw. Tanda rofa selanjutnya itu waw. Niyabatul wawi anid dhammah. Waw sebagai pengganti dari dhammah untuk tanda marfu. Qala al-muallif rahimahullah. Wa ammal wawu fatakunu alamatan lirraf'i fi mawdi'aini fi jam'il mudzakkaris salimi wa fil asma'il khamsati wa hiya abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa dzumalin. Adapun wawu menjadi tanda rofa bagi 2 tempat, yaitu pada jamak mudzakkar salim dan pada asmaul khamsah. Asmaul khamsah yaitu abuka wa akhuka dan hamuka dan fuka dan dzumalin. Qala syarih rahimahullah, qala al-muallif rahimahullah, aqul takunul wawu alamatan ala raf'il kalimati fi mawdi'aini. Al-awwalu jam'ul mudzakkaris salimu wal mawdi'u tsani al-asma'u al-khamsatu. Aku katakan waw menjadi tanda rafa untuk suatu kata. Al-kalimah di sini maksudnya berarti isim. Ya, karena fiil enggak ada di sini. Di 2 tempat, yaitu jamak mudzakkar salim dan tempat kedua adalah asmaul khamsah. Sekarang dibahas jamak mudzakkar salim dulu. Amma jam'ul mudzakkaris salimu fahuwa ismun dalla ala aktsara minas naini bi ziyadatin fi akhirih. Salihun litajridi aniz ziyadati wa atafi mislihi alaihi. Wa atafi mislihi alaihi. Adapun jamak mudzakkar salim, maka pengertiannya di sini adalah isim ya, yang menunjukkan atas lebih dari 2
Isnain di sini menunjukkan dua laki-laki. Ya, isnain menunjukkan dua laki-laki. Kalau dua perempuan, isnatain. Menunjukkan lebih dari dua untuk laki-laki dengan tambahan di akhirnya. Ini enggak disebutkan tambahannya apa? Waw nun atau ya dan nun. Solihun bisa litajrid, cocok atau apa? Litajrid aniz ziyadah, untuk melepaskan dari tambahan. Solihun litajrid aniz ziyadah. Maksudnya apa? Solihun litajrid aniz ziyadah adalah bisa dilepaskan tambahannya. Ziyadahnya tadi waw dan nun tadi bisa dilepaskan. Beda dengan mufrad, beda dengan jamak taksir. Ini nanti membedakan dengan jamak taksir. Ini maksudnya solihun litajrid aniz ziyadah, bisa kita lepaskan tambahannya. Tambahan waw dan nun, ya dan nunnya bisa ditambahkan sehingga berubah jadi bentuk mufrad lagi. Beda nanti dengan jamak taksir. Wa atfi mislihi alaihi, dan bisa diatofkan yang semisalnya dengannya. Bisa diatofkan yang semisalnya dengannya. Contohnya apa? Contohnya yang bisa diatofkan misalnya dengannya gini. Misalnya Zaidun kita jamak taksirkan. Jamak muannas muzakkar salim jadinya Zaiduna. Nah, itu kalau kita lepaskan menjadi atof yang semisalnya jadinya apa? Ja'a Zaidun wa Zaidun wa Zaidun. Misalnya. Ja'a Zaiduna, misalnya datang orang-orang yang bernama Zaidun, Zaid. Datang Zaid 1, Zaid 2 dan Zaid 3. Maka Zaiduna bisa asalnya apa? Zaidun wa Zaidun wa Zaidun. Ada tiga Zaid misalnya atau lebih. Nah, misalnya di sini bisa diatofkan yang semisalnya dengannya. Bisa kita atofkan yang semisalnya dengannya. Jadi jamak muzakkar salim memenuhi 3 syarat ini. Berarti yang pertama menunjukkan lebih dari 2. Yang ketiga, yang kedua tambahan waw dan nun atau ya dan nunnya bisa dihilangkan sehingga menjadi bentuk mufradnya dan bisa diatofkan yang semisalnya dengannya. Wa nahwu, contohnya farihal mukhallafuna. Mana sini jamak muzakkar salimnya? Al mukhallafuna. Lakinir rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minuna. Ar-rasikhuna sama al mu'minuna. Walau karihal mujrimuna. Al mujrimun. In yakum minkum 'ashruna sabiruna. 'ashruna sama sabiruna. Tapi 'ashruna gimana? Memenuhi syarat tadi enggak? Ya, memenuhi syarat yang tadi. Syarat jamak muzakkar salim enggak? Yang tidak, yang nggak memenuhi yang itu yang bisa dibebaskan dari tambahannya. Bisa nggak dia dibebaskan tambahan? Asyr, jadi asyrun nggak bisa. Maka di sini digolongkan apa? Mulhaq. Dia digolongkan yang asyruna mulhaq ke jamak muzakkar salim. Makanya tandanya waw juga. Sabiruna juga ya, sabiruna. Wa akharuna juga. I'tarafu bidzunubihim. Artinya farihal mukhallafuna, senanglah orang-orang yang ditinggalkan berjihad itu. Lakinir rasikhuna fil ilmi minhum, akan tetapi orang-orang yang dalam ilmunya di antara mereka, yaitu di antara ahli kitab, wal mu'minuna, dan orang-orang beriman, walau karihal mujrimun, meskipun orang-orang berdosa membencinya. In yakum minkum 'ashruna sabiruna, jika di antara kalian ada 20 orang yang sabar, lanjutannya apa? Yaghlibu mi'atain, maka bisa mengalahkan 200. Surat Al-Anfal. Wa akharuna atarafu bidzunubihim, dan ada orang-orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka. Surat Taubah. Maka di sini fakullun minal mukhallafuna, terus warasikhuna wal mu'minuna wal mujrimuna wasabiruna wa akharuna jam'un mudzakkarin salimun. Sabiru isyruna gimana? Mulhaqun bi jam'in mudzakkarin salim. Kalau isyruna mulhaqnya, mulhaq dengan jamak mudzakkar. Maka tidak dimasukkan di sini kan? Dalun ala aktsara min itsnain. Mereka menunjukkan lebih dari 2 untuk laki-laki.
Wa fihi ziyadatun fi akhirih. Dalamnya ada tambahan di akhirnya. Wahya al-wawu wan nunu. Wa huwa salihun litajridi min hadhihi ziyadati. Ya, maka bisa dibebaskan dari tambahan tersebut. Ala taro annaka taqul. Tidakkah engkau lihat bahwa engkau mengatakan mukhallafun, ya, waw dan nunnya kita buang, bisa jadi mukhallafun, bisa juga rasikhun, mu'minun, mujrimun, sabirun, akharun, ya kan, ketika waw dan nunnya semuanya dilepaskan, maka wa kullu lafzin min alfazi al-jumu'i al-waqi'ati fi hadhihi al-ayati marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan 'anid dhammati wa hadhihi an-nunu allati ba'da al-wawi iwadun 'anit tanwini fi qawlika mukhallafun wa akhawatuhu wa huwal ismul mufradu. Maka setiap lafadz dari lafadz jamak yang ada, yang terletak di ayat-ayat ini, semuanya adalah marfu', semuanya marfu'. Wa alamatu raf'ihi, dan tanda rafa'nya adalah wawu niyabatan 'anid dhammah, sebagai ganti dari dhammah. Karena dhammah kemarin tanda apa ya? Tanda pokoknya. Ya. Ini termasuk tanda cabangnya. Maka dia yang menggantikan dhammah. Wa hadzin nun ini, nunnya mana? Ya, yang nun tambahannya itu ba'dal wawi, yang sesudah waw, iwadun 'anit tanwin, sebagai ganti dari tanwin fi qaulika, dalam ucapanmu mukhallafun. Jadi mukhallafun kan ada tanwinnya, tapi di jamak mudzakkar salim tanwinnya digantikan oleh nunnya tadi. Ya, nunnya itu fungsinya sebagai iwadun 'anit tanwin, sebagai pengganti dari tanwin. Wa akhawatuhu, dan saudarinya, maksudnya akhawatuhu siapa? Rasikhun, mu'minun, dan seterusnya. Wa huwal ismul mufrad, yaitu isim mufrad. Gimana kalau kan nunnya tanda ganti dari tanwin? Gimana kalau sebagai ini, gimana? Ketika dia sebagai mudhaf, maka nunnya dihilangkan. Nunnya nanti hilang. Misalnya kaum muslimin Bandung misalnya. Jadinya muslimu Bandung, Bandungi. Bandung, ya, Bandung. Atau muslimin Makkah misalnya. Muslimu Makkata misalnya. Nunnya dihilang ketika menjadi mudhaf. Ya, mirip dengan, kan dia sebagai ganti dari apa tadi? Tanwin kan? Nah, kalau di isim mufrad ketika menjadi mudhaf, tanwinnya hilang. Nah, begitu juga ini nunnya yang hilang. Kalau dikasih alif lam kok nunnya nggak hilang? Nah, karena yang alif lam nggak bisa bertemu sama tanwin, sama nun bisa. Ketika dengan alif lam bisa, tapi alif lam itu bermusuhannya dengan tanwin, bukan dengan nun. Ya. Ya, ini udah damai. Nun gantinya kan, nun sebagai ganti, bukan tanwin ya. Sekarang masuk pembahasan al-asmaul khamsah. Isim-isim yang 5. Ini cukup panjang, ada 3,5 halaman berarti. 3,5 halaman bahas asmaul khamsah. Di sini nanti harap cukup sedikit fokus, konsentrasi di tengah hujan yang Bismillah, kita mulai. Wa ammal asmaul khamsatu fahiya hadhihi al-alfadhu al-mahsuratu allati addaha al-muallifu wa hiya abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa dhumalin wa hiya turfa'u bil wawi niyabatan 'anid dhammati taqulu hadara abuka wa akhuka wa hamuka wa natuqa
wa natuqa fuka wa dzu malin. Wa kadza taqul hadza abuka wa taqulu abuka rajulun shalihun. Di situ dulu. Adapun asmaul khamsah, maka asmaul khamsah ini adalah lafaz-lafaz yang mahsur terbatas ini. Lafaz-lafaz yang terbatas ini. Allati addahal muallif, yang muallif menghitungnya. Muallif menghitungnya yaitu abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin. Yang asmaul khamsahnya mana? Abu, akhu, hamu, fu, dan zu. Arti dari hamuka apa? Hamuka, wallahualam yang lebih tepat, memang ada dua bahasa. Ada mengatakan artinya adalah kerabat dari suami, ada mengatakan kerabat dari istri. Jadi yang lebih tepat, yang lebih fasih adalah kerabat dari suami. Kerabat dari suami. Kalau kerabat dari suami, berarti harusnya hamuki, kerabat dari suamimu. Suamimu, munya adalah perempuan harusnya. Maka di sini begitu juga yang dikuatkan oleh di ta'liqnya sama syarah Syekh Soimi, mengatakan hamuki harusnya. Beliau mengatakan hamuki karena hamu itu disandarkan ke perempuan. Karena menunjukkan hamu ini artinya apa? Kerabat dari suami dari perempuan tersebut. Kerabat dari suami dari perempuan tersebut. Dan berarti lebih umum daripada paman ya. Maka dikatakan dalam hadis Alhamu mautun. Alhamu maut. Kenapa? Karena dia bukan mahram. Ini menunjukkan dia bukan mahram. Karena seorang istri kerabat dari suaminya mahramnya bukan? Bukan. Misalnya kakak dari suaminya mahram? Bukan. Adik dari suaminya dan seterusnya bukan mahram. Maka sering lebih dikhawatirkan di sana terjadi hal yang tidak diinginkan karena mereka kedekatan mereka. Nah, biasanya tidak terjadi batasan di antara mereka ya, yang kita ketahui tidak terjadi batasan. Padahal mereka seharusnya mereka adalah bukan mahram. Zu malin, fuka berarti apa? Fuka mulutmu. Zu malin orang yang memiliki harta. Nah, di sini dikomentari oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan bahwa sepatutnya diganti contohnya dengan zu ilmin, memiliki ilmu, bukan memiliki harta. Karena kita kondisi kita sedang belajar, kita tidak sedang membicarakan harta, kita tidak membicarakan dunia. Yang kita bicarakan adalah tentang ilmu. Maka beliau memberikan seharusnya penulis merubah artinya, merubah contohnya dengan zu ilmin ya. Dan wahya, dan kelima isim ini dirofakkan dengan waw sebagai ganti dari dhammah. Jadi dirofakkannya dengan waw, bukan dengan dhammahnya ya, bukan dengan dhammah yang ada di ba atau dhammah yang ada di kha, tapi dirofakkannya dengan waw sebagai ganti dari dhammah. Engkau katakan bapakmu, saudaramu, dan ya kerabat dari suamimu telah hadir. Hamuki harusnya telah hadir dan telah berbicara mulutmu. Natuko berbicara ya, atau natiko ya, yang benar. Natoko ya, benar ya, salah harokat. Natoko fuka, natoko ya, bab fa'ala dia, bukan fa'ula. Natoko fuka, mulutmu telah berbicara. Ya, natoko yang tiku. Lanjut. Natoko yang tiku, natkon. Natoko fuka wa zumalin. Nah, mulutmu dan orang yang memiliki harta telah berbicara. Mulutmu dan pemilik harta itu telah berbicara. Nah, di sini abuka, akhuka, hamuka, fuka, dan zu, di sana semuanya dirofakkan dengan
waw. Wa kadza taqul, begitu juga engkau katakan hadza abuka, ini adalah bapakmu. Abuka marfu, taqulu engkau katakan abuka rajulun salihun, bapakmu adalah laki-laki yang soleh. Wa qala ta'ala, ta'ala juga berfirman wa abuna syaikhun kabir, dan bapak kami adalah seorang yang tua yang telah lanjut umurnya. Sini tentang kisah dua orang perempuan itu ya yang di Madian bersama dengan Nabi Musa di surat Al-Qasas. Wa abuna, dan bapak kami, mereka minta tolong kepada Nabi Musa untuk mengambilkan air ya. Syaikhun kabir, abuna sini marfu dengan dhammah. Min haitsu amarahum abuhum, dari marfu dengan waw. Afwan. Min haitsu amarahum abuhum, dari mana, dari tempat dari tempat bapak mereka memerintahkan kepada mereka. Mereka ini siapa? Saudara-saudaranya Yusuf ya. Surat Yusuf. Di sini mana yang marfu'nya? Yang itu abuhum. Abuhum rafa dengan waw. Wa innahu ladzu ilmin, dan sesungguhnya dia sungguh memiliki ilmu. Dia kembali ke Yakub di sini, masih di surat Yusuf. Ini nanti contohnya banyak di surat Yusuf semua. Ladzu ilmin, zu ilmin. Nah, zu ilmin marfu dengan waw. Inni ana akhuka, sungguh aku adalah saudaramu. Ini contoh benar, wa innahu ladzu ilmin. Inni ana akhuka, sungguh aku adalah saudaramu. Ini bicaraan Yusuf ke saudaranya itu Benyamin itu ya. Ini mana isi asmaul khamsah ya? Akhuka ya. Fakulus minha fi hadhil amthilati marfu'un. Maka setiap contoh dari ayat-ayat tersebut marfu'. Wa alamatu raf'ihil wawu niyabatan 'anid dhammah. Dan tanda rafa'nya adalah waw sebagai tidak dhammah. Wa ma ba'daha minad dhamir aw lafdhu malin aw lafdhi malin aw lafdhi ilmin mudhafun ilaih. Dan dhamir yang terletak sesudahnya, dhamir yang mana? Kaf, dhamir yang kaf tadi, dan juga malin, lafadz malin, dan juga lafadz ilmin, dan juga tadi na, mana lagi? Hum, hu, ilmin, akhu, kaf. Nah, maka semuanya adalah mudhaf ilaih. Wa'lam. Nah, sebenarnya penjelasannya udah sampai situ, selesai. Harusnya sampai sana saja. Udah selesai pembahasan asmaul khamsah, waw sebagai ganti dari dhammah. Nah, ini ada tambahan. Tambahannya plus sampai 3 halaman. Sudah selesai ya sebenarnya sampai sana aja. Ini ada bonus. Wa'lam. Ya. Ketahuilah. Ini penting berarti ya, ketahuilah. Apa yang harus diketahui? Anna hadhil asma'a al-khamsata la tu'rabu hadzal i'raba illa bisyurutin. Ketahuilah bahwa asmaul khamsah ini tidaklah di-i'rab dengan i'rab ini kecuali dengan beberapa syarat. Oh, ada syaratnya. Wa hadhihi syurutu minha ma yushtaratu fi kulliha wa minha ma yushtaratu fi ba'dihha. Dan syarat-syarat ini diantaranya ada yang disyaratkan dalam semuanya, dalam kelima-lima lafadznya, dan ada yang disyaratkan dalam sebagiannya aja. Jadi ada syarat untuk semua, ada syarat untuk lafadz-lafadz tertentu dari kelima lafadz tersebut. Sekarang yang semuanya dulu. Amma syurutu allati tushtaratu fi jami'iha fa arba'atu syurutin. Adapun syarat yang disyaratkan untuk semuanya, maka ada 4 syarat. Ada 4 syarat untuk semua lafadznya, semua kelima-lima lafadznya. Al-awwal, yang pertama adalah antakuna mufradatan. Harus dalam keadaan mufrad, dalam keadaan isim mufrad ya, dalam keadaan mufrad, bukan musanna, bukan jamak. Wasani, yang kedua, antakuna mukabbaratan, dalam keadaan mukabbaroh, bukan musawwarah. Nanti lawannya adalah musawwarah tasghir, bukan dalam keadaan tasghir. Apa nanti dijelaskan. Wasalis, yang ketiga, antakuna mudhafatan, sebagai mudhaf. Dia harus sebagai mudhaf.
Warabi' yang keempat antakuna idhafatuha li ghairi ya'il mutakallim. Idhafahnya kepada selain ya mutakallim. Fakharaja berarti dibahas satu persatu 4 syarat ini. Yang pertama syarat mufrad dulu, dia harus mufrad. Fakharaja bishtiratil ifradi. Nah, yang mufrad yang mana sih? Abu itu mufrad kan? Abu mufrad. Nanti musannanya apa? Kalau 2 bapak, abawani. Nah, aku juga mufrad. Nah, nanti abaukum, abau. Maksudnya abunya harus mufrad ya, abu mufrad gitu. Ketika lafadz abu ini musanna atau jamak, maka nanti ya i'rabnya pakai i'rab musanna sama i'rab jamak. Ketika i'rab berarti abawani pakai alif. Jamaknya misalnya jamak taksir dengan dhammah, abau, abaukum misalnya, abaun misalnya. Juga yang lainnya. Maka di sini mengatakan bahwa abun, akhun, hamun dan seterusnya itu dirofakkan dengan waw. Ya, dia masuk ke asmaul khamsah hanya ketika mufrad, bukan musanna dan jamaknya. Ini satu paragraf ini menjelaskan itu aja nih. Fa kharaja bishtiratil ifrad, maka keluarlah dengan kita mensyaratkan dia harus isim mufrad, malau kanat musannatan. Adalah isim yang adalah dia berupa musanna, au majmu'atan jam'a muzakkarin, atau dijamakkan dengan jamak muzakkar, atau jam'a taksirin, atau jamak taksir. Jadi keluar dari sini ketika dia dimusannakan atau dijamakkan dengan jamak taksir atau jamak muzakkar salim, jamak muannas salim nggak ada ya, nggak bisa ya, maka bukan termasuk asmaul khamsah. Fa innaha law kanat jam'u taksirin u'ribat bil harakati dhahirati, maka sesungguhnya kalau dia jamak taksir maka dia di-i'rab dengan harokat yang zahir, dengan harokat yang zahir. Maksudnya harokat apa? Dhammah, fathah ataupun kasrah. Taqul, engkau katakan al-aba'u yurabbuna abna'ahum. Nah, di sini al-aba'u jamak dari abun, jamak dari abun. Nah, dengan dhammah, dengan dhammah. Apa artinya? Bapak-bapak itu sedang mendidik anak-anak mereka. Wa taqul, katakan ikhwanuka yadukal lati tabtishu biha. Nah, sini ikhwanu, perhatikan ikhwanu dengan dhammah, dengan dhammah karena dia jamak taksir. Saudara-saudaramu adalah tanganmu yang engkau berpegang dengannya, engkau menggenggam dengannya. Maksudnya saudaramu adalah tanganmu yang engkau berpegang dengannya, engkau menggenggam dengannya. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam ini aba'ukum wa abana'ukum. Aba'u, nah di sana rafa dengan dhammah. Innamal mu'minuna ikhwatun. Ikhwatun rafa dengan dhammah, bukan dengan waw karena jamaknya. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ikhwana mansubnya dengan fathah. Kalau dia jamak asmaul khamsah nanti mansubnya dengan alif kan, harusnya dengan alif. Abaka, akhaka. Abaukum, bapak-bapak kalian dan anak-anak kalian. Ini tentang menjelaskan tentang peraturan tentang bagian warisan dari bapak-bapak dan anak-anak di surat An-Nisa. Innamal mu'minuna ikhwah, hanyalah orang-orang beriman itu bersaudara. Ikhwatun. Berarti akhun itu tadi jamaknya ada 2 ya. Bisa ikhwanun, bisa ikhwatun. Ikhwanun bisa ikhwatun. Akhwat kan. Akhwat jamak dari ukhtun. Fasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Asbahar sini makna bermakna sara, bukan makna waktu pagi ya. Asbaha kan waktu pagi. Tapi di sini jadilah ya. Jadilah kalian dengan nikmat Allah menjadi bersaudara. Ikhwana kenapa mansub? Ada yang tahu? Khabar asbaha. Karena asbaha temannya akhwat kana. Walau kanat musannatan u'ribat i'rabal musanna bil alif raf'an wa bil ya'i nasban wa jarran.
Wa sayati bayanuhu qariban. Kalau dia musanna, ya kalau lafadznya akhun, abun itu mereka musanna gimana? Maka di i'rab dengan i'rab musanna, bukan dengan i'rab jamak ya asmaul khamsah. Dengan alif ketika rofa dan dengan ya ketika nasab dan jar. Ani atau aini. Dan akan datang penjelasannya sebentar lagi. Di bab alif nanti, bab alif menggantikan dhammah. Takul, engkau katakan abawa karabbayaka. Nah, di sini yang tadi. Abawa asalnya apa? Abawani. Tapi tadi abawani gimana? Ketika menjadi mudhaf nunnya dihilangkan, sama dengan jamak muzakkar salim tadi, ya. Jadi abawaka rabbayaka. Kedua bapak maksudnya sini bapak dan ibu, ya. Bapak. Jadi kedua bapak itu dimutlakkan kepada bapak dan ibu. Kedua bapak dan ibumu telah mendidikmu. Jadi abawaka sini rofaknya dengan alif. Engkau katakan ta'addab fi hadrati abawaika. Beradablah engkau dalam ketika kehadiran bapak dan ibumu. Abawaika di sini, abawaika mansub atau majrur? Majrur, ya. Majrurnya dengan ya, asalnya di sini apa? Abawaini, asalnya abawaini, tapi ketika mudhaf nunnya diusir, nunnya keluar. Wa qala Allah Ta'ala berfirman wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsy. Wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsy. Dan Nabi Yusuf itu mengangkat bapak dan ibunya ke atas arsy, singgasana. Abawaihi sini mansub atau majrur? Mansub, ya. Kenapa? Maf'ul bih, ya. Nah, di sini mansubnya dengan ya. Fa aslihu baina akhawaikum, maka damaikanlah di antara dua saudara kalian. Akhawai di sini, akhawai majrur, ya, dengan ya. Jadi kalau abun ininya musananya apa? Abawani sama abawaini. Kalau akhun, akhawani, akhawaini. Yang lain nggak tahu. Nanti. Walau kanat majmu'atan jam'a mudzakkarin saliman. Kalau misalnya dia dijamakkan dengan jamak muzakkar salim, gimana? Apakah masih asmaul khamsah? Bukan, dia rufi'at bil waw ala ma taqaddam. Maka dia dirofakkan dengan waw sesuai dengan yang telah berlalu. Maksudnya ala ma taqaddam bab sebelumnya. Wa nusibat wa jurrat bil ya, dan dinasabkan dan dijarkan dengan ya. Nusibat majhul, wa jurrat bil ya, dinasabkan dan dijarkan dengan ya. Ya, una atau ina. Wa taqul, kau katakan haula'i abuna wa akhuna. Mereka itu adalah bapak-bapak dan saudara-saudara. Nah, berarti di sini abun itu tadi bisa dijamak taksirkan jadi abaun, bisa juga dijamak muzakkar salim kan, abuna. Akhun juga, akhun berarti ada 3 jamak. Ada tadi ikhwanun, ikhwatun sama akhuna. Tapi mereka jamak muzakkar salimnya apa? Mulhaq, ya. Mereka abun dan akhun ini jamak muzakkar salimnya mulhaq. Bukan murni jamak muzakkar salim. Karena mereka bukan kata sifat. Nah, yang harus jamak muzakkar salim itu kata sifat. Wa taqul, kau katakan ra'aitu abina wa akhina. Abina sini mansub atau majrur? Apa? Mansub, ya. Ini mansubnya dengan ya. Akhina juga mansub dengan ya. Walam yujma' bil wawi wan nuni ghairu lafzil abi wal akhi. Tidaklah dijamakkan dengan waw dan nun kecuali lafaz abu, abi dan akhi saja. Berarti yang tadi bukan, yang hamu, yang fu, yang zu itu tidak dijamakkan dengan waw dan nun katanya di sini. Wa kana al-qiyasu yaqtadi alla yujma'u syai'un minha hadzal jam'a. Dan qiyas yaqtadi mengkonsekuensikan
alla yujma'u syai'un, bahwa tidak ada sesuatu pun yang dijamak darinya dengan jamak ini. Maksudnya jadi lafaz-lafaz yang lain, lafaz apa? Hamu, fu dan itu tidak bisa dijamak kayak abun dan akhun tadi. Itu maksudnya. Jadi kias nggak bisa kita kiaskan. Misalnya apa? Ya apa? Hamu tambah hamuna, hamina nggak bisa. Nanti di mulakhos dibahas ya, ada jamaknya tersendiri. Anda lupa? Nggak lupa bawa mulakhos. Ada yang bawa mulakhos? Nah, kalau di penjelasan di ta'liqnya, karena dijamak dengan jamak ini karena tidak ada penggantian. Karena asalnya apa? Abawun dan akhawun, dan dengan jamak dan dijamak dengan jamak ini syadz katanya. Allahu a'lam. Wa kharaja bi ishtirati, udah selesai kan syarat yang pertama. Syarat yang kedua sekarang antakuna mukabbarah, harus mukabbarah bukan musawwarah. Wa kharaja bi ishtirati antakuna mukabbaratan ma law kanat musawwaratan. Keluar dari persyaratan dia tuh harus mukabbarah, yaitu ketika dia musawwarah. Keluar ketika musawwarah. Musawwarah itu pernah dengar isim tasghir enggak sebenarnya? Isim tasghir ma maknahu? Mengecilkan, ya, mengecilkan, shaghir, mengecilkan. Mengecilkan dari lafaz apa? Mengecilkan ini ada 3 lafaz. Kalau 3 fa'ala dikecilkan jadi fu'ailun. Fu'ailun. Kalau fa'lala atau fu'ailun. Kalau ada bawa ini ya. Kalau 5 atau lebih enak 5 fu'ailun. Anda ingat. Jadi misalnya ini, hirrah ya mudah, hirratun, kucing. Kalau kucing yang kecil fu'ailun, hurairatun. Misalnya Utsman ini apa? Utsaimin, fu'ail. Jadi itu apa wazannya? Fu'ailun. Apalagi ya? Umair. Kitabun. Pernah dengar kitab kecil? Kutaibun. Maka di sini abun, akhun dan itu tuh mereka dalam keadaan mukabbaroh namanya, dalam keadaan besar. Kecilnya gimana? Ubayyun, ya, bapak yang kecil atau tapi tasghir itu bukan hanya kecil ya, maknanya ada penghinaan, ada yang lain-lain. Rencana mau bawa mulakhas tapi lupa. Ada di sana pembahasannya. Bisa pengecilan, bisa penghinaan, bisa dekatnya waktu quraib. Kalau quraib itu dekatnya waktu dan lain-lain. Ada beberapa maknanya. Jadi lafaz-lafaz tersebut abun, akhun, hamun, fulan, zu itu ketika bukan ketika dalam keadaan tasghir, tapi dalam keadaan takbir, mukabbarah. Keadaan dibesarkan, bukan dalam keadaan dikecilkan. Fa innaha hina idzin tu'rabu bil harakati adh-dhahirati. Maka pada saat itu ketika ditasghirkan, di-i'rab dengan harokat yang zahir. Harokat yang zahir berarti yang dhammah, fathah dan kasrah. Taqul hadza ubayyun wa ukhayyun. Hadza ubayyun wa ukhayyun. Maka ubayyun, ini kan fu'ailun kan, fu'ail. Maka di sini dia di-i'rab dengan harokat dhammah, bukan digolongkan ke asmaul khamsah tadi. Wa ukhayyun juga. Taqul marartu bi ubayyin wa ukhayyin. Ubayyin wa ukhayyin. Syarat yang kedua. Syarat yang ketiga apa tadi? Syarat yang ketiga sebagai mudhaf. Wa kharaja bi ishtirati an takuna mudhafatan ma law kanat munqati'atan anil idhafah. Yaitu keluar dari syarat dia sebagai mudhaf, yaitu ketika dia terputus dari idhafah, ketika dia berdiri sendiri, ya, ketika dia tidak dalam keadaan sebagai mudhaf. Fa innaha hina idzin tu'rabu bil harakati adh-dhahirati aidan. Maka pada saat itu di'irabkan dengan harokat yang zahir juga, yaitu dengan dhammah, fathah dan kasrah. Dhammah, fathah dan kasrah.
Karena dia tidak sebagai mudhaf. Dia terputus dari idhofah. Hadza abun. Bukan hadza abu. Bukan pakai abu, pakai waw. Tapi abun digolongkan ke isim mufrad. Digolongkan ke isim mufrad. Abun rafa'nya dengan dhammah. Wa taqul ra'aitu aban, mansub dengan fathah. Wa taqul maratu bi abin, jar dengan kasrah. Wa kadzalikal baqi, begitu juga yang lainnya, akhun, akhon, akhin, hamun, haman, hamin, famun, faman, famin, dan seterusnya. Wa qala Allah Ta'ala berfirman, walahu akhun au ukhtun. Akhun rafa' dengan dhammah. Ya, dan jika dia memiliki saudara laki-laki atau saudara perempuan, ini juga penjelasan tentang waris ya. Tentang warisan ikhwah lil tentang warisan saudara seibu. Mereka gimana warisan saudara seibu? Warisan saudara seibu. Ini ketika kalalah itu ketika tidak ada. Ketika seseorang meninggal memiliki saudara laki-laki atau saudara perempuan, tidak memiliki bapak dan anak, maka saudara seibu mendapatkan, jika mereka sendiri mendapatkan 1/6, jika mereka 2 atau lebih mendapatkan 1/3. Itu lanjutan ayat itu. In yasriq faqad saraqa akhun lahu min qablu. Nah, di sini akhun, perhatikan akhun rafa' dengan dhammah. Jika dia mencuri, nah ini ketika terjadi apa? Benyamin dan ketika Benyamin, Nabi Yusuf memasukkan bekal atau apa? Piala ke itu tempatnya Benyamin, dan Benyamin ditangkap. Maka saudaranya mengatakan apa? Jika dia mencuri, maka sungguh saudaranya juga telah mencuri sebelumnya. Nah, di sini berarti mereka mengatakan Yusuf sebelumnya juga telah mencuri. Ya, silahkan baca tafsirnya. Surat Yusuf ya. Akhun di sini perhatikan akhunnya dengan dhammah. Qala tuni bi akhin lakum min abikum. Akhin di sini perhatikan akhin. Ya, jar dengan kasroh. Tapi abi, perhatikan kalau abi jar dengan ya. Kenapa beda? Akhin tadi dia tidak dalam keadaan mudhaf. Yang abi tadi mudhaf, kumnya mudhaf ilaih. Ya. Katakanlah, berkata Yusuf, datangkanlah kepadaku saudara kalian dari bapak kalian. Ya. Innalahu aban syaikhan kabiron fakhudh ahadana makanah. Sesungguhnya dia memiliki bapak yang tua, yang lanjut usia. Di sini apa? Aban mansub dengan fathah. Kenapa? Dia bukan mudhaf. Karena dia bukan mudhaf. Kenapa mansub di sini? Isim inna muakhkhar. Ini lanjutan dari yang tadi sebenarnya. Yasrik faqat saraka khur dan seterusnya. Itu syarat yang keempat, ketiga. Sekarang yang keempat. Ya, tadi udah mudhaf. Terus gimana? Ada syarat selanjutnya, syarat lanjutan dari nomor 3 apa? Wa kharaja bi ishtirati an takuna idhafatuha li ghairi ya'il mutakallim. Dia mudhaf, tapi mudhaf ilaihnya enggak boleh ya mutakallim. Kalau yang mutakallim gimana? Munasabah nanti. Masuk ke bab munasabah, takdir dengan munasabah. Ma law udhifat ila hadhil ya, ketika dia diidhafahkan kepada ya ini, ya mutakallim ini. Ya, abun. Kalau abun tadi, kalau bapakmu abuka dengan waw. Tapi kalau bapak saya abi dengan dhammah muqaddarah. Fa inna hina idzin tu'rabu bi harakatin muqaddaratin ala ma qabla ya'il mutakallimi mana'a min dhuhuriha ishtighalul mahalli bi harakatil munasabah. Maka pada saat itu dia di-i'rab dengan harakat muqaddarah pada huruf sebelum ya mutakallim. Kenapa? Kita tercegah dari menampakkan dhammahnya, menampakkan harokatnya. Karena apa? Sibuknya tempat dengan harokat yang menyesuaikan. Ya. Tapi kemarin ada khilaf di kasroh. Apakah kasrohnya muqaddarah atau zahirah?
Ya. Masih ingat ada khilaf itu kan? Watakul, kau kata, maaf. Takul, hadara abi wa akhi. Bapakku dan saudaraku telah hadir. Di sini abi marfu'nya dengan apa? Dhammah muqaddarah. Atas ba, di ba. Akhi dhammah muqaddarah. Ihtaramtu abi wa akhi al-akbar. Aku menghormati bapakku dan saudaraku yang paling besar. Saudaraku yang tertua. Abi di sini harokatnya mansub sebagai fathah muqaddarah. Akhi juga fathah muqaddarah. Wa taqul ana la atakallamu fi hadrati abi wa akhil akbari. Aku tidak akan berbicara saat kehadiran bapakku dan saudaraku yang tertua. Hadrati abi di sini majrur dengan dhammah, mau muqaddarah atau zahirah oleh. Ini kemarin ada khilaf itu. Kalau zahiriyah ya kasrah muqaddarah, kasrah zahirah. Abi ya kasrah jelas. Akhi juga kasrah, ya, baik muqaddarah ataupun zahirah. Allah Ta'ala berfirman, inna hadza akhi, sesungguhnya ini adalah saudaraku. Ini dalam surat apa? Bukan, Ghafir atau lahu tis'u wa tis'una na'jatu dan seterusnya, tentang pengaduan kepada Nabi Daud. Akhi di sini harokatnya apa? Dhammah muqaddarah. Limadza? Li'annahu khabaru inna. Ana Yusuf wa hadza akhi. Aku adalah Yusuf dan ini adalah saudaraku. Akhi di sini dhammah muqaddarah. Limadza? Khabar. Wa hadza akhi, dan ini adalah saudaraku. Fa'alquhu ala wajhi abi, maka letakkanlah pakaianku itu, ya, ke wajah bapakku. Ya'ti basira, maka dia akan bisa jadi melihat. Wajhi abi di sini, abi kasrah, zahirah atau muqaddarah. Maka selesai syarat, 4 syarat yang apa? Yang terkumpul untuk semuanya. Tapi di sini sering contohin cuma akhun sama abun doang ya. Yang lain hamun, futu. Yang banyak di Al-Qur'an. Ya. Nah, sekarang terkhusus untuk fu dan zu. Jadi ada syarat yang khusus itu. Untuk fu ada 1 syarat, untuk zu ada 1 syarat lagi. Wa amma syurutu alladhi takhtassu bi ba'dha duna ba'din. Adapun syarat yang terkhusus untuk sebagiannya tanpa yang lain, ya, dia untuk syaratnya tertentu aja. Faminha di antaranya adalah anna kalimata fuka la tu'rabu hadzal i'raba, salah ya. La tu'rabu hadzal i'raba, itu salah harokat. Illa bi syarti an takhluwa minal mimi. Nah, di antaranya apa? Jadi ada 2 syarat. Syarat yang pertama itu untuk kata fuka. Apa syarat untuk kata fuka? Dia tidaklah di-i'rab dengan i'rab ini yaitu i'rab asmaul khamsah, kecuali dengan syarat dia terbebas dari mim. Dia terbebas dari mim. Kenapa? Karena asalnya apa? Fuka itu asalnya famun maknanya mulut. Famun maknanya mulut. Kalau bersambung dengan mim gimana? Falawit tasalat biha al-mimu u'ribat bil harakati al-zahirati. Jika dia bersambung dengan mim jadi famun, maka di-i'rabnya dengan harokat zahirah, dengan dhammah, fathah dan kasrah, bukan dengan i'rab asmaul khamsah. Taqul, kau katakan hadza famun hasanun. Ini mulut yang bagus, yang indah, mungkin ini mulut yang indah. Famun, nah, perhatikan famun di sini. Famun di i'rabnya dengan dhammah. Kenapa? Kalau kita salah satunya kenapa juga?
selain syaratnya dia selain karena dia tidak ada mim di sini, karena ada mim. Yang kedua kenapa? Karena dia tidak sebagai mudhof. Nah, dia tidak sebagai mudhof juga. Iya. Apa? Ya, ada kasus khusus nanti kita kasih. Wa taqul, kau katakan ra'aitu faman hasanan. Aku melihat mulut yang bagus. Faman sini mansub dengan fathah. Taqul nadhartu ila famin hasanin. Aku melihat mulut yang indah. Nah, di sini yang membedakan. Ketika menjadi mudhof famunnya maka jadinya apa? Hadza. Kalau dia ini fuka. Kalau nggak ada mimnya, fuka. Kalau ada mimnya, jadinya ya famuka. Kalau ada mimnya jadi famuka. Tandanya dhammah. Kalau ini tandanya waw, kalau ini tandanya dhammah. Allahu alam. Sama aja artinya ya. Begitu juga mansubnya apa? Faka kan? Kalau ini famaka. Kalau ini fika. Ini famika ya. Ya, bedakan fika dengan fika. Fi-nya ini kalau barakallahu fik, fi-nya huruf jar. Nah, ini fi-nya isim asmaul khamsah. Jadi jangan artikan barakallahu fik, semoga Allah memberkahi mulutmu kan. Tapi majrur di sana majrur, kenapa majrur kan nggak bisa? Ya muqaddaroh, ada huruf jar muqaddaroh. Ada huruf jar muqaddaroh. Wa hadza syartun zaidun fi hadhil kalimati bi khususiha ala syurutil arba'ati allati sabaqa dzikruha. Ini syarat tambahan dari kata-kata asmaul khamsah yang khusus untuk famun aja. Ditambahkan kepada syarat-syarat yang empat syarat yang telah berlalu penyebutannya. Sekarang dengan zu malin tadi atau zu ilmin. Apa syarat untuk zu ketika dia bisa di-i'rab dengan asmaul khamsah? Nah, ini ada ribet sedikit. Wa minha anna kalimata zu la tu'rabu hadzal i'raba illa bi syartain. Zu tidaklah di-i'rab dengan asmaul khamsah kecuali dengan dua syarat. Yang pertama, antakuna bima'na sahibin. Dia bermakna sahib. Ya, dia bermakna sahib, pemilik. Zu ilmin berarti artinya sahibu ilmin. Zu malin, sahibu malin. Zu fadlin, sahibu fadlin. Orang memiliki kemuliaan. Wasani yang kedua, an yakuna alladhi tudafu ilaihi isma jinsin zahiran ghayra wasfin. Sebagai mudhaf ilaihnya adalah syaratnya yang kedua, yang sebagai mudhaf ilaihnya haruslah isim jenis yang zahir, yang bukan wasaf, bukan sifat. Apa maksud di sini? Dia isim jenis, berarti bukan isim jenis itu maksudnya adalah isim yang bukan kata sifat. Kata sifat ini maksudnya apa? Kata sifat adalah wasaf, itu adalah isim-isim mushtaq yang mengandung, yang berasal dari fiil. Berarti apa? Isim fa'il, isim maf'ul, isim fa'il, isim maf'ul, apalagi? Sifah musyabbahah, enggak yang mengandung sifat. Kalau itu enggak mengandung sifat. Sifah musyabbahah kan isim fa'il kan orang yang sifatnya sedang berdiri, isim maf'ul. Apalagi? Isim fa'il, isim maf'ul, sifah musyabbah, itu tidak mengandung sifat. Sifat musyabbah tahu kan? Ya nggak usah. Apalagi isim tafdil. Isim tafdil apalagi? Sighah
mubalaghah. Sighah mubalaghah itu isim-isim yang bermakna wasaf. Jadi syarat yang kedua apa? Harus isim yang dimudhafkan itu harus isim jenis, bukan isim yang seperti tadi. Bukan isim-isim tadi. Isim jenis seperti kayak ya ilmin misalnya. Ya, seperti masdar bisa. Ilmin, fadlin, ya kan? Malin, ya selain kata-kata mengandung kata sifat. Kenapa? Ada sebabnya. Fa in lam yakun bima'na sahibin, jika dia bukan makna sahib, ini syarat yang pertama. Jika dia maknanya bukan sahib, gimana dong? Bi angkanat mausulatan fahiya mabniyah, yaitu ketika dia isim mausul, zu sebagai isim mausul, maka dia mabni. Jadi zu itu punya dua makna, bisa makna sahib, bisa makna isim mausul, yaitu maknanya alladzi. Isim mausul bermakna alladzi. Ketika zu ini bermakna sahib, maka ismul khamsah. Ketika zu-nya bukan makna sahib, yang satu lagi yang maknanya alladzi, maka di i'rabnya maka dia dianggap sebagai isim mausul. Isim mausul hukumnya mabni. Isim mausul hukumnya mabni. Nah, contohnya apa? Misalnya datang orang yang berdiri, berarti gimana? Pakai ini. Sebelumnya isim mausul itu sebagai wa'dhu sebagai isim mausul itu ditemui di bahasa Toiyah ya, bahasa Toyi, bukan ya, bahasa yang khusus kan ya. Contohnya apa? Datang orang yang berdiri, berarti kalau dalam bahasa Toyi tadi apa? Ja'a zu qoma, datang orang yang berdiri. Zu makna alladzi, ja'a alladzi qoma, datang orang berdiri. Kalau ro'a itu misalnya sebagai mansubnya apa? Tetap zu qoma karena mabni. Nah, mabni tadi. Ya kan? Karena dia isim mausul, isim alladzi kan mabni kan? Sama kan zu mabni. Nah, majrur juga zu qoma ya. Beda dengan ja'a zu malin misalnya, atau ja'a zu ilmin. Ja'a terus enggak, ini sulit. Ya, ja'a terlalu dekat ya. Ja'a zu ilmin misalnya. Kalau ro'a itu za ilmin, jadinya za ilmin. Bizi ilmin. Nah. Jadi mansub marfu mansub majrurnya dengan asmaul khamsah ketika maknanya sahib. Ketika makna sahib, ketika maknanya alladzi isim mausul maka mabni. Kama mabni. Wa misaluha ghairu mausulah. Contohnya ketika dia bukan isim mausul, berarti maknanya apa? Makna sahib. Ketika makna sahib contohnya apa? Dzul aqli qaulu Abi Thayyib al-Mutanabbi, kataan syair dari Abu Thayyib al-Mutanabbi. Dzul aqli yashqa fin na'imi bi aqlihi wa akhul jahalati fi syaqawati yan'amu. Dzul aqli, orang memiliki akal itu, yashqa dia celaka, fin na'imi dalam kenikmatan dengan akalnya, dan saudaranya kebodohan dalam kesengsaraan yan'amu merasakan kenikmatan. Ngerti? Ya, orang memiliki akal maka dia bisa celaka dalam kenikmatan dengan akalnya, dan akhul jahalah, dan orang saudara dari orang yang memiliki kebodohan maka dia bisa merasakan kenikmatan di dalam kesengsaraan. Zul aqli, perhatikan nih, zul aqli, maknanya apa? Sahibul aqli. Dan aqli ini isim jenis bukan? Ya, dia bukan isim fa'il, bukan isim apa dan lain-lain, bukan yang lain. Aku di sini aku juga ismaul khamsah juga.
وهذان الشرطان زائدان في هذه الكلمة بخصوصها على الشروط الأربعة التي سبق ذكرها. Maka dua syarat tambahan ini, syarat apa? Yang fu tadi harus terlepas dari mim, dan zu bermakna sahib dan mudhaf ilaihnya bukan harus berupa isim jenis bukan isim wasaf. Maka tambahan ini maka dua syarat ini tambahan dari kata-kata ini yang khusus untuk mereka, khusus untuknya ditambahkan kepada syarat yang 4 yang telah berlalu penyebutannya. Bayyinil marfu', tamrinnya kita baca yang ayatnya aja. Jelaskan isim marfu' dengan dhammah dhahirah atau muqaddarah dan yang marfu' dengan waw, dan menjelaskan masing-masing kullu wahidin, masing-masing dari kalimat tersebut, dari menjelaskan kalimat di antara kalimat-kalimat yang datang dalam kalimat berikut. Ada 2, 3, 4, 5, 6. Pas 6 ya, 6 ayat. Tapi mudah kayaknya. Coba. Tuh. Tentukan. Qad aflahal mu'minun, mana yang marfu? Qad aflahal mu'minun yang marfu mu'minun dengan tanda waw. Kenapa? Karena dia jamak mudzakkar salim. Next. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang marfu khashi'una marfu bidhammah lihat khashi'un wa alamati raf'ihi, wawu marfu dengan wawu, wa alamati raf'ihim li'annahu ya pokoknya jamak mudzakkar salim. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, marfu di mu'ridun, alamahnya waw li'annahu jamak mudzakkar salim. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, alamat idanya al-wawu karena jamak mudzakkar salim. Walladzina hum li furujihim hafizun, hafizun waw li'annahu jamak mudzakkar salim. Wa ra'al mujrimuna an-nar fadhannu annahum muwaqi'uha wa lam yajidu 'anha masrifa. Al-mujrimuna marfu wa alamatu waw li'annahu jamak mudzakkar salim, muwaqi'uha jamak rafa annahum khabar anna rafa wa alamatu waw li'annahu khabar anna isim jamak mudzakkar salim. Ini dihapus. Qad aflahal mu'minun. Al-mu'minun isim fa'il dari bukan fa'il, isim fa'il dari amana yu'minu imanan. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Jadi isim fa'il, masih ingat kan isim fa'il ininya? Yang tadi fa'ilun untuk yang 3, yang 4 muf'ilun, nanti ini muf'ilun, mu'minun, af'ala muf'ilun. Nah ini yang jelas nih. Alladzina fi shalatihim khashi'un sifat dari khasha'a yakhsha'u, khashi'un, khashi'ani, khashi'una. Dan orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Dan alladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, orang yang berpaling dari al-laghu, kataan dan ucapan yang tidak berguna. Mu'ridun sini isim fa'il dari a'rada yu'ridu i'radan mu'ridun. Walladzina hum lizakati fa'ilun isim fa'il dari fa'ala. Ya fa'ala yaf'alu.
dan orang-orang yang membayarkan zakatnya, dan orang-orang yang hafizun, isim fa'il dari hafidho yahfazu, fa'ila yaf'alu, hafizun hafizoni hafizuna hafizatun hafizatani hafizatun, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Allah Ta'ala berfirman, ini surat Al-Kahfi, dan orang-orang berdosa itu ya, al-mujrimun, isim fa'il dari ajroma, dan orang-orang yang berdosa itu melihat neraka, maka mereka dhannu di sini bermakna yakin ya. Maka mereka yakin mereka akan muwaqi'uha, jatuh ke dalamnya. Muwaqi'u itu asalnya muwaqi'una, tapi ketika mudhof ya nunnya dibuang. Isim fa'il dari waqa'a, yuwaqi'u, muwaqi'un. Walam yajidu anha masrifa, mereka tidak menemui di tempat berpaling di dalam neraka tersebut, dari neraka tersebut. Itu nggak usah. Kita lanjut ke niyabatul alif anid dhammah, alif yang menggantikan dhammah. Ini sedikit-sedikit. Silahkan baca. Qala mu'allif wa ammal alifu fatakuna alamatal rafi fi tasniyatil asma'il khasatan. Adapun alif menjadi tanda rafa pada isim tasniyah saja. Khusus. Qala al-mu'allif rahimahullah wa aqul takunul alifu ala matan ala raf'il kalimati fi maudhi'in wahidin wa huwal ismul musanna. Alif menjadi tanda rafa dalam isim hanya dalam satu tempat saja. Hanya dalam satu tempat saja, yaitu isim musanna saja. Contohnya hadaras sadiqani. Nah, maka sini as-sadiqani musanna. Wa huwa marfu', dia marfu'. Kenapa dia marfu'? Li'annahu fa'ilun, karena dia fa'il dari hadara. Wa alamatu raf'ihil alifu niyabatan anid dhammah. Tanda rafa'nya adalah alif, dan alif ini fungsinya menggantikan dhammah. Ya, dhammah tanda pokoknya, alif tanda cabangnya. Wa nun, nunnya apa dong? Iwadun anit tanwin, sebagai ganti dari tanwin fi qaulika shadiqun, dalam shadiqun wa huwal ismul mufrad, itu isim mufrad. Jadi sama kayak yang tadi, yang jamak muzakkar salim juga nunnya ganti dari tanwin, dan sama juga ketika mudhof kedua-duanya dihilangkan. Seperti tadi abawani, abawaka. Muslimuna jadi muslimu Bandung. Muslimu Indonesia. Apa pengertian musanna? Ya, mirip dengan pengertian jamak muzakkar salim. Kullus min dalla ala tsnaini awis nataini bi ziyadatin fi akhirih. Aghnat hadhihi ziyadatu 'anil 'atifi wal ma'tufi. Adalah setiap isim yang menunjukkan atas dua, baik laki-laki atau dua perempuan, dengan tambahan di akhirnya. Tambahan apa? Alif nun atau ya dan nun. Dia aghnat hazi ziyadah. Tambahan ini aghnat apa? Tidak memerlukan lagi dari atof dan ma'tuf. Ya, misalnya jaa, ya, datang dua orang Zaid, jaa Zaidani. Ya, asalnya apa? Jaa Zaidun wa Zaidun. Maka tambahan alif dan nun ini bisa menggantikan atof dan ma'tuf alaihnya yang tadi. Bisa menggantikan waw wa zaidunnya, kita gantikan dengan alif nun. Itu maksudnya anil atif wal ma'tuf. Atif yaitu huruf atofnya. Huruf atofnya itu wawnya, ma'tufnya zaidun yang satu lagi. Ya.
Nahwu contohnya aqbalal umarani wal hindani. Mana sini ismu tsanna? Al umarani marfu dengan alif, hindani marfu dengan alif. Aqbala datang ya. 2 Umar dan 2 Hindun telah datang. Maka fal umarani sini umarani lafzun dalla ala tsnaini. Ismu kulli wahidin minhuma Umaru. Dia adalah lafaz yang menunjukkan atas dua. Nama masing-masing orang ini adalah Umar. Nama masing-masingnya adalah Umar. Bisa babi wujudi ziyadatin fi akhirih. Dengan sebab tambahan alif dan nun di akhirnya. Wa hadhi ziyadah hiyal alif wan nun. Tambahannya adalah alif dan nun. Wa hiya tughni 'anil ityani biwawil atfi. Maka dia tidak membutuhkan menambahkan dengan waw ataf. Wa takriril ismi bihaitsu taqul, dan kita tidak membutuhkan untuk mengulang isimnya lagi. Di mana kita katakan hadara Umaru wa Umaru. Hadara Umaru wa Umaru. Maka dirubah jadi hadara Umarani. Begitu juga hindani, lafaz yang menunjukkan 2 perempuan, masing-masingnya menunjukkan seseorang yang namanya Hindun. Dan sebab penunjukannya atas hal tersebut apa? Adanya tambahan alif dan nun di dalam contoh. Dan adanya alif dan nun mencukupkanmu dari menambahkan waw ataf dan mengulang isim, di mana engkau katakan hadarat Hindun wa Hindun. Sekarang niyabatun nun anid dhammah. Siapa? Baca ini halaman 43. Baca itu. Wa manunu fatakunu alamatan lirraf'in fil fi'lil mudhari' idza tasala bi dhamirun tasni domir. Di sini enggak ada waw. Domiru tasnitin. Tasniyatin au domiru jam'in au domirul muannatsatil mukhatabati. Dan nun yang menjadi tanda rofa dalam fi'il mudhari. Jika bersambung dengan domir tasniyah atau domir jama' atau domir muannas mukhatabah. Jadi nun menjadi tanda rofa dalam fi'il mudhari. Ya. Ringkasnya apa? Kalau di Muyasar nama lainnya apa? Al-af'alul khamsah. Ya, ini maksudnya af'alul khamsah. Jika kapan af'alul khamsah itu? Jika fi'il mudhari tadi bersambung dengan dhamir tasniyah, itu alif ya. Alif, atau dhamir jama' itu waw, atau dhamir muannasah mukhatabah itu ya. Itu ya. Wa aku katakan nun menjadi tanda bahwa kata yang allati hiya fi akhiriha, yang dia di akhirnya. Kata di sini berarti apa? Annal kalimah. Kalimah di sini khusus untuk fiilnya apa? Fiil mudhari. Maaf, berarti fiil asmaul af'alul khamsah. Af'alul khamsah. Af'alul khamsah yang akhirnya marfu. Jadi nun ini hanya dalam satu tempat saja. Yaitu apa? Fiil mudhari yang disandarkan ke aliful isnain atau isnatain. Aliful isnain kapan? Ketika yang laki-laki, yaitu yaf'alani misalnya. Yaf'alani atau taf'alani yang laki-lakinya. Atau isnatain yang perempuan, itu taf'alani yang untuk perempuan. Atau disandarkan kepada waw jamak laki-laki, jama'atuz zukur.
jamak laki-laki yaitu yaf'aluna atau taf'aluna, atau disandarkan ke ya muannasah mukhatabah itu taf'alina. Maka nun menjadi tanda rofa bagi mereka semua. Bagi sebenarnya kalau dijumlahkan ada 7 ya. Ada yang sama 3. Yang taf'alani sama 3 ya. Ada 3 sama. Adapun yang disandarkan kepada aliful itsnan contohnya as-sadiqani yusafirani ghadan. 2 orang teman itu mereka akan bersafar besok. Contohnya antuma tusafironi ghadan, kalian berdua akan bersafar besok. Antuma di sini bisa kalian berdua laki-laki, bisa kalian berdua perempuan. Maka perkataan kita yusafironi dan begitu juga tusafironi, nah ini ininya i'rabnya. Fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi minan nasibi wal jazimi wa alamatu raf'ihi thubutun nuni wa aliful itsnaini fa'ilun mabniun 'ala sukuni fi mahalli raf'in. Itu i'rab lengkap dari tusafironi atau yusafironi. Dia adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ya bukan madi, bukan amr, dan marfu'. Marfu' di sini, bukan mansub dan bukan majzum. Kenapa marfu'? Karena terbebasnya dia dari penasab dan penjazm. Ya, terbebas dari penasab dan penjazm. Karena kalau ada penasab jadi nasab, kalau ada penjazm jadi jazm. Tanda rofaknya apa? Thubutun nun. Adanya, tetapnya nun. Adanya nun. Dan aliful itsnain yusafironi tusafironi, berarti tusafironi untuk laki-laki ya, karena aliful itsnain. Nah, ini sebagai fa'il. Ya, yusafironi fa'ilnya apa di sana? Siapa yang berpergian? Huma. Huma ini kalau di huma ini digantikan oleh alif yang ada di lafadznya. Ya. Alif yang ada di fi'il tersebut. Tusafironi kan antuma. Antuma ini digantikan oleh alif yang ada di sana. Karena alif ini fungsinya tadi apa? Dhamir tasniyah. Dan aliful itsnain ini fa'il. Aliful itsnain adalah fa'il. Nah, fa'il marfu'. Terus ini gimana ini alif itsnain? Maka mabniun 'ala sukun. Mabni atas sukun. Kenapa mabni? Dhamir. Nah, setiap dhamir mabni. Mabninya atas sukun. Ya, alif kan nggak bisa dikasih harokat selamanya sukun. Nah, tapi gimana bilangnya fi mahalli raf'in? Dia menempati tempatnya marfu karena fa'il. Nah, dia fa'il. Itu i'rab lengkap dari yusafironi atau tusafironi. Dan sungguh engkau lihat bahwa fi'il mudhari' yang disandarkan kepada aliful itsnain kadang dimulai dengan ya, kadang dimulai dengan ya untuk menunjukkan atas ghaibah, gaib, bukan ghibah ya. Ghaibah, kalau ghibah nanti ya ghibah. Ghaibah, orang ketiga. Sebagaimana dalam contoh yang pertama. Dan terkadang, qad di sini terkadang ya. Bisa jadi atau terkadang. Kenapa? Masuknya ke fi'il mudhari'. Dan bisa jadi dia dimulai dengan ta. Jadi bisa jadi ta sama ya-nya huruf apa namanya? Yang ana itu huruf apa namanya? Huruful mudhara'ah ya. Yang ana itu kan namanya huruf mudhara'ah. Jadi huruf mudhara'ahnya untuk alif bisa ya, bisa ta. Maksudnya di sini. Bisa ya, bisa ta. Untuk menunjukkan atas khitab, atas orang kedua, sebagaimana dalam contoh yang kedua. Adapun yang disandarkan kepada aliful itsnatain untuk perempuan, contohnya al-hindani tusafironi ghadan, 2 hindun bersafar besok. Antuma ya hindani tusafironi ghadan, kalian berdua wahai 2 hindun, kalian bersafar besok. Maka tusafironi dalam 2 contoh ini gimana ini ya? Fi'lun mudhari'un marfu'un bi thubutin nun wal alifu fa'ilun mabniun 'ala sukuni fi mahalli raf'in. Dan wa minhum, dan di antara mereka tu'lamu, maka diketahui annal fi'lal mudhari'a al musnada ila alifil itsnatain, bahwa fi'il mudhari' yang disandarkan kepada aliful itsnatain, alif yang perempuan, la yakunu mabdu'an illa bitta, tidaklah dia kecuali dimulai dengan ta, untuk menunjukkan atas taknisnya fa'il. Kenapa? Karena kalau tusafironi yang kalau alifnya itsnatain pasti hanya huma untuk yang perempuan atau antuma yang perempuan. Tapi kalau yang alifnya itsnain berarti bisa untuk huma laki-laki dan antuma yang perempuan. Antuma yang laki-laki dan huma yang laki-laki ya.
antumanya ta. Ya. Tapi kalau yang alifnya isnatain hanya ta saja. Katanya di sini. Hanya huruf mudhari'ahnya hanya ta. Sawaun sama saja. Apakah dia ghaib sebagaimana contoh pertama atau hadir mukhatab ya, atau mukhatab sebagaimana contoh yang kedua. Yang disandarkan kepada waw jamaah contohnya ar-rijalu al-mukhlisuna humul ladzina yaqumuna biwajibihim. Nah, di sini mana? Yang yaqumuna ya, yaqumuna. Para lelaki yang ikhlas, merekalah orang-orang yang mengerjakan kewajiban mereka. Contohnya antum ya qaumi taqumuna biwajibikum. Kalian wahai kaumku, kalian mengerjakan kewajiban kalian. Maka sini yaqumuna sama dan contoh juga taqumuna apa fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi thubutun nuni wa wawul jama'ati fa'ilun. Waw jamaahnya adalah fa'il mabniun alas sukun fi mahalli raf'in. Dan dari sana engkau ketahui bahwa fi'il mudhari' yang disandarkan kepada waw ini qad yakunu apa? Terkadang bisa dimulai dengan ya untuk menunjukkan atas ghaibah yaitu yaqumuna. Bisa juga sebagaimana dalam contoh yang pertama, bisa juga dimulai dengan ta untuk menunjukkan khitab sebenarnya contoh yang kedua. Adapun yang disandarkan kepada ya muannasah mukhatabah. Anti ya Hindu ta'rifina wajibaki. Engkau wahai Hindu. Kenapa Hindu? Ada ya enggak boleh di tanwin. Kenapa enggak boleh tanwin? Munada yang apa? Alaman mufradan. Alam mufrad. Nah, nanti masuk akan ada di bab munada. Engkau wahai Hindun. Engkau mengetahui kewajibanmu. Engkau ta'rifina apa? Mengetahui wajibaki kewajibanmu. Maka ta'rifina sini fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi thubutun nun wa ya'ul muannasati al mukhatabah fa'ilun mabniyun 'ala sukuni fi mahalli raf'in. Dan fi'il yang disandarkan kepada ya ini tidaklah kecuali dia dimulai dengan ta. Nih huruf mudhari'nya harus ta. Enggak ada ya yang ya'rifina enggak ya. Adanya ta'rifina. Dan dia dalatun menunjukkan ala ta'nitsil fa'il bahwa fa'ilnya itu adalah perempuan. Fatalah khoso maka diringkaskan bagimu bahwa yang disandarkan kepada alif bisa dimulai dengan ta atau ya. Disandarkan kepada waw bisa dimulai dengan ta atau ya. Disandarkan kepada ya tidaklah kecuali dimulai dengan ta. Pemisal dua contoh-contohnya yaqumani wa taqumani wa yaqumuna wa taqumuna wa taqumina wa tusamma hadzal amsilatu al-af'ala salah ya al-af'ala al-khamsata. Dan contoh-contoh ini disebut dengan al-af'alul khamsah. Nah, ada ulama yang mengomentari yang bagusnya al-amsilatul khamsah, contoh yang 5. Kenapa? Katanya al-af'alul khamsah kurang tepat karena af'alul khamsah itu fi'il yang 5. Berarti fiilnya terbatas hanya 5 saja. Sama kayak asmaul khamsah kan, isim yang 5. Isimnya terbatas 5. Nah, di sini serangkan fiilnya 5 atau gimana? Tak terhingga, banyak. Nah, maka di sini dikatakan al-amsilah khamsah, contoh yang 5 saja. Contohnya yang 5 bukan fiilnya yang 5. Di syarah-syarah di ta'liq di ini biasanya dikatakan gitu. Kita lanjutkan alamatu an-nasbi, tanda nasab. Walin nasbi khamsu alamatin al-fathatu wal alifu wal kasratu wal ya'u wa hadzun nun. Dan untuk nasab 5 tanda, fathah, alif, kasrah, ya dan hilangnya nun. Coba langsung terjemahkan di bawahnya misalnya. Aku katakan mungkin bagimu untuk menghukumi suatu kata apakah dia mansub ketika engkau mendapati pada akhirnya tanda-tanda dari 5 tanda di atas. Salah satunya ada yang asli dan lainnya furuknya yang ada 4, yaitu alif, kasroh, ya dan hasfun nun.
Fathah dan mana sih? Fa'ammal fathatu fatakunu alamatan linnasbi fi thalathati mawadi'ah fil ismil mufradi wa jam'i taksiri wal fi'lil mudhari'i idza dakhala alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhirih syai'un. Adapun fathah maka dia merupakan tanda bagi nasab pada 3 tempat. Isim mufrad, jamak taksir dan fi'il mudhari ketika masuk penasab dan tidak bersambung di akhirnya sesuatu. Nah, nanti hafalannya tambah banyak. Aku katakan fathah itu bisa menjadi tanda bahwa kata itu mansub. Kata di sini al-kalimah mencakup isim dan fi'il. Tapi fi'il yang mu'rab saja. Isim yang mu'rab dan fi'il yang mu'rab. Dia mansub dalam 3 tempat. Yang pertama isim mufrad, yang kedua jamak taksir, yang ketiga fi'il mudhari yang didahului oleh penasab dan tidak bersambung akhirnya dengan sesuatu apapun. Sesuatu apapun itu apa? Mengeluarkan apa? Fal khamsah dan bersambung dengan nun inas dan nun taukid. Yaitu alif itsnain, waw jamaah, ya mukhatabah dan juga nun taukid dan nun niswah. Nun niswah. Berarti yang mana? Shahih akhir sama mu'tal akhir. Adapun isim mufrad maka sudah berlalu penjelasannya. Dan fathah bisa jadi zahirah di akhirnya. Jadi fathahnya bisa zahirah bisa muqaddarah. Contohnya laqitu aliyan. Aliyan mansub dengan fathah zahirah. Ya. Contohnya lagi qabaltu hindan. Aku menemui hindan. Hindan mansub dengan fathah zahirah. Maka aliyan dan hindan adalah 2 isim mufrad. Dan keduanya dinasabkan karena duanya maf'ul. Benar nggak duanya maf'ul bih tadi? Aliyan maf'ul bih, hindan juga maf'ul bih. Dan tanda nasabnya apa? Fathah zahirah. Yang pertama muzakkar, yang kedua muannas, dan bisa jadi fathah muqaddarah. Laqitul fata. Contohnya lagi haddatsu Laila. Aku menjumpai fata, seorang pemuda, dan aku berbicara dengan Laila. Maka fata dan Laila 2 isim mufrad yang mansub. Kenapa mansub? Karena masing-masing dari kedua isim tersebut terletak sebagai maf'ul bih. Benar nggak maf'ul bih? Ya. Tanda nasabnya apa? Fathah muqaddarah alal alif. Yang pertama karena ta'adzur, yang kedua karena ta'adzur juga. Yang pertama muzakkar, yang kedua muannas. Adapun jamak taksir maka sudah berlaku penjelasannya. Fathah bisa jadi zahirah, bisa jadi muqaddarah juga. Zahirah contohnya sahabtu ar-rijala. Ra'aitu al-hunuda. Aku bersahabat dengan para lelaki. Aku ra'a apa ya? Lupa. Menjaga ya, menjaga para hindun. Ya, mengasuh, memelihara. Aku memelihara para hindun. Nanti banyak hindun 1, hindun 2 dan seterusnya. Maka di sini ar-rijala sama hunuda keduanya adalah jamak taksir yang mansub. Kenapa mansub keduanya? Karena 2 maf'ul bih, benar enggak? Ya, maf'ul bih. Tanda nasabnya fathah zahirah, dan yang pertama muzakkar, yang kedua muannas. Dan terkadang fathah muqaddarah, contohnya firman Allah Ta'ala, wa taron nasa sukara. Dan engkau lihat manusia dalam keadaan mabuk. Wa ma hum bisukara. Padahal mereka tidak mabuk. Sukara sini jamak taksir dari sukronun, sukronu, fu'lanu ya. Dan contohnya lagi wa ankihul ayama, dan nikahilah al ayama, orang-orang yang belum menikah. Nikahkanlah orang-orang yang belum menikah di antara kalian. Siapa nih? Maka sukaro dan ayama kedua jamak taksir mansub. Karena keduanya maf'ul bih, benar enggak? Yang sukaro di atas, wallahu alam yang lebih tepat adalah hal, bukan maf'ul bih. Yang wataron nasa sukaro hal, dalam keadaan mabuk. Kalau ini benar, wa ankihul hayama, dan nikahkanlah al ayama, orang-orang yang belum menikah. Al ayama, maka keduanya mansub dengan tanda nasab keduanya apa? Fathah muqaddarah atas alif karena ta'azzur. Adapun fi'il mudhari muzakkar. Fi'il mudhari yang disebutkan, fi'il mudhari yang disebutkan berarti apa? Yang tidak bersambung dengan suatu apapun. Lan nabroha alaihi akifina. Maka di sini nabroha mansub dengan fathah karena ada lan.
Maka nabroha fil mudhari' mansub dengan lan. Jadi mansub itu kapan? Ketika dimasuki oleh penasab. Ketika tidak dimasuki oleh penasab atau penjazam, marfu. Tanda nasabnya fathah dhahirah. Ya, bisa seperti itu. Lan nabroha ali akifina, kami senantiasa akan mengelilinginya. Ini patung itu yang dibuat oleh Samiri. Ini di surat Toha. Maka dan bisa juga fathah muqaddarah. Kapan fathah muqaddarah? Apa ya? Kapan fathah muqaddarah? Ketika mu'talnya apa? Mu'tal alif saja. Kalau mu'tal waw mu'tal ya, fathahnya zahirah. An tad'uwa, taqdiya. Ketika waw dan ya, fathahnya zahirah. Tapi ketika alif muqaddarah. Maka di sini bisa jadi muqaddarah, contohnya yasurruni antas'a ilal majdi. Menggembirakanku engkau berusaha untuk ke kemuliaan. Majdi itu kemuliaan. Menyenangkanku engkau berusaha untuk kemuliaan. Tas'a sini apa? Fi'il mudhari' mansub karena an. Tanda nasabnya fathah muqaddarah atas alif. Kenapa? Karena ta'adzur. Nah, di sini jika bersambung dengan akhirnya fi'il mudhari' yang aliful itsnain, maka gimana? Contohnya lan yadriba. Apakah di sini nasabnya dengan fathah? Bukan, tapi dengan hazfun nun. Ya. Atau waw jamaah lan tadribu. Atau dengan ya mukhatabah lan tadribi, maka nasabnya bukan dengan fathah. Maka setiap kata dari tadribu, tadriba, tadribu, tadribi mansub dengan lan. Ya, semuanya akan mansub dengan lan. Tapi tanda nasabnya apa? Halfun nun. Dan alif, waw dan ya adalah fa'il mabni atas sukun, menempati tempatnya rafa. Wasata'ribu tawdih dzalika fima ya'ti, dan engkau akan mengetahui penjelasan hal tersebut fima ya'ti dalam materi yang selanjutnya. Tatribu itu ada alifnya. Ada ulama yang mengatakan aliful itlaq namanya. Alifnya aliful itlaq. Jadi tatribu ketika waw jamaah itu berdiri sendirian, sesudahnya tidak ada, maka pakai alif. Jika bersambung dengan akhirnya nun taukid saqilah, bersambung dengan nun taukid saqilah, masih ingat apa nun taukid saqilah? Nun taukid yang bertasydid, ya. Maka gimana? Contohnya wallahi lan tadhhabanna, demi Allah engkau tidak akan pergi. Ini sampai begitu pakai sumpah segala ya. Demi Allah engkau tidak akan pergi. Atau khafifah, wallahi lan tadhhaban, demi Allah engkau tidak akan pergi. Fahuwa mabniun alal fathi, maka mabni atas fathah. Ya, tadhhaba ba'nya fathah, lan tadhhaban ba'nya juga fathah. Fi mahalli nasbin, di sini penting. Fi mahalli nasbin, menempati tempatnya nasab. Kenapa dibilang kita menempati tempatnya nasab? Karena sebelumnya ada lan. Karena sebelumnya ada lan. Nah, fi mahalli nasbin, mabniun alal fathi fi mahalli nasbin. Jika bersambung dengan nun niswah gimana? Maka mabni atas sukun. Lan tudriknal majda illa bil afaf. Kalian perempuan tidak akan, kenapa kalian perempuan? Tudrikna ya. Kalian perempuan tidak akan mendapatkan kemuliaan kecuali dengan afaf. Dengan jaga diri ya. Afif itu penjagaan dirinya. Bersih ya, dengan murni. Kalian perempuan tidak akan mendapatkan kemuliaan kecuali dengan menjaga diri kalian, menjaga kehormatan, bisa juga afaf itu, jaga kehormatan dari berzina dan seterusnya. Maka pada saat itu apa? Tudrikna, perhatikan, tudrikna mabni atas sukun, tapi fi mahalli nasbin. Kenapa? Karena sebelumnya ada lan. Wallahu alam, sampai sini dulu. Untuk PR mau PR?
PR-nya yang mana ya? Saya PR-nya nggak pernah dikumpulin ini. Ada yang tanyakan dulu nggak? Ada yang tanyakan? Ada ilmu tambahan sekarang apa ilmu tambahannya? Syarat-syarat Asmaul Khamsah. Ada syarat-syarat Asmaul Khamsah kan? PR-nya yang mudah-mudah halaman 39 yang ini aja. Yang kedua al-fitnatu tulqihuha an-najwa. Ya, dari al-fitnatu satu paragraf itu. Kemudian halaman 41. Halaman 41 yang nomor 1 saja. Halaman 41 yang nomor 1. Kemudian halaman 46 nomor 4. Banyak ya? Iya, itu aja. Jadi yang mencari-cari, yang anak ini yang cuma mencari, nggak yang buat-buat kalimat yang itu. Tapi cuma yang mencari mana yang marfu dan seterusnya. Mudah insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Pembenar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri saya sendiri dan syaitan. Tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada orang